Saudara, pihak kepolisian masih memproses laporan penodaan agama yang menyeret nama Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Proses penyelidikan akan mencari titik terang apakah laporan ini termasuk unsur atau tindak pidana atau bukan. Pasca penerimaan laporan yang dilakukan Bahar Usman terhadap Megawati Soekarno Putri, kini pihak kepolisian tengah melakukan proses penyelidikan atas isi laporan untuk menemukan bukti-bukti. Senin lalu, saudara, Megawati Soekarno Putri dilaporkan ke Barreskrim oleh Bahar Usman atas nama LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama. Laporan ini terkait ceramah Megawati pada ulang tahun PDIP yang ke-44 pada 10 Januari lalu. Nah, kita setiap menerima laporan, tahap pertama lah lidik namanya. Kalau dalam penyelidikan ini, ya, ditemukan bukti-bukti yang bisa dinaikkan menjadi penyidikan, otomatis naik menjadi penyidikan. Tapi kalau dalam proses lidik tidak ditemukan bukti yang dapat dinaikkan menjadi penyidikan, maka lidik bisa dihentikan sampai di sana. Ya. Jadi sekali lagi yang kita lakukan hanyalah lidik. Tak hanya Megawati Soekarno Putri yang dilaporkan dalam kasus penodaan agama, sebelumnya dalam laporan yang senada, Basuki Cahayapurnama, calon nomor urut 2 Pilkada DKI Jakarta juga akan diduga melakukan penodaan agama. Ada apa di balik ini? Apa yang sebenarnya menjadikan mudahnya ujaran atau ucapan seseorang dikenai pasal penodaan agama? Bersama saya telah hadir di studio Ganjar Laksmana, pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia. Selamat petang, Pak Ganjar. Selamat petang. Pak Ganjar, belakangan banyak sekali kemudian orang yang terjerat dengan pasal penodaan agama. Kita kemudian menjadi begitu familiar dengan kata atau frasa penodaan agama. Itu sebenarnya secara hukum kategori apa atau tindak pidana semacam apa sih? Pasal penistaan agama itu ada di pasal 156. Ya. Pasal 156 itu bagian dari bab kejahatan terhadap ketertiban umum. Ya. Jadi memang isinya ini tindak pidana yang berpotensi atau yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Nah, cuma begini, kalau kita lihat pasal 156A, ya, itu kan pasal pengembangan yang tadinya hanya pasal 156, ya, lalu belakangan lahirlah pasal 156A. KUH Pidana. KUH Pidana, ya. Nah, yang menarik dari pasal ini adalah bahwa pertama begini, di dalam hukum pidana dikenal pembedaan yang namanya delik formil dan delik material, ya. Delik formil itu tindak pidana, delik yang sudah sempurna ketika suatu perbuatan yang dilarang dilakukan terjadi. Itu artinya ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, misalnya tindak itu pidana sudah selesai. Gitu. Misalnya ya penistaan agama ini, atau pencurian, ya, ketika orang mengambil, gitu, itu sudah dianggap selesai pencurian. Nah, ada lagi delik material, ya, tindak pidana yang sempurna ketika akibatnya muncul. Gitu. Jadi di dalam delik material itu, di pasalnya ada akibat yang dilarang, lalu ternyata orang melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat itu. Nah, kalau di pasal 156 ini? Pasal 156 ini delik formil. Ya, jadi ketika suatu perbuatan dilakukan, tindak pidananya sudah selesai, sudah terjadi. Tidak harus menunggu akibat dari penistaan agama. Nah, akibat dari penistaan agama. Ya. Mari kita sederhanakan. Kalau saya, ya, kemudian saya punya media sosial, ya, saya kemudian curhat dalam tanda petik, itu biasa sekali, ya, ya, curhat. Kemudian membawa-bawa agama, ya, apa tolok ukurnya atau ya apa dasarnya atau bagaimana mengkategorisasi kalimat saya atau postingan saya adalah masuk unsur penodaan agama secara sederhana? Jadi sebelum ke situ begini dulu, karena ini delik formil, ya, tidak menunggu akibat untuk jadi sempurna. Yang penting begini, pada delik formil dalam kasus penistaan agama ini, ya, tindak pidana penistaan agama bisa terjadi meski tidak ada yang tersinggung dengan perbuatan itu, dengan perbuatan penistaan. Sebaliknya, meski banyak yang tersinggung, bisa saja penistaan agama itu tetap tidak ada. Padahal banyak yang tersinggung. Nah, gitu. Karena kata kuncinya
apakah perbuatan ini betul-betul menista agama atau bukan. Jadi kata kuncinya ada pada perbuatan menista agamanya. Gitu, nah, belakangan penodaan terhadap agama. Belakangan kita ambil lah salah satu contohnya yang paling dekat adalah pidato Megawati Soekarno Putri pada ulang tahun PDIP ke-44 waktu di 10 Januari lalu yang kemudian oleh beberapa pihak dinilai itu merupakan atau masuk kategori penodaan agama. Anda melihatnya demikian? Begini ya, kita ini kalau bicara penodaan agama ini, penistaan agama harus hati-hati ya. Karena saya mau bilang begini, pasal penistaan agama, kata menista agama ya, yang kalau di sini saya bacakan, dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan dan lain-lainnya, yang kemudian kita kenal penistaan. Ini, terms ini harus kita bandingkan dengan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dan fitnah yang ada di kelompok kejahatan terhadap nama baik. Ya. Di situ, di pasal-pasal itu disebutkan menista dengan lisan dan tulisan dan seterusnya. Nah, sehingga begini, yang namanya penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, hanya bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan. Gitu. Tidak bisa dengan cara lain. Nah, pasal penistaan agama, dia tidak menyebut lisan atau tulisan. Jadi? Maka, lisan bisa masuk, tulisan bisa masuk, selain lisan dan tulisan bisa masuk. Nah, pertanyaannya selain lisan dan tulisan apa sekarang? Perbuatan, perilaku. Jadi ada loh kalau lihat pasal ini perilaku-perilaku yang ternyata bersifat menista agama. Nah, kita sederhanakan konteksnya. Konteks dalam pidato Megawati kan Bu Mega berpidato di JCC. Kalau pidato berarti kemungkinannya lisan, ya kan? Berarti lisan. Nah sekarang tinggal kita lihat apa sih isi lisannya, gitu. Seperti apa sih yang bersifat menista agama, gitu. Nah, menista agama itu kalau kita lihat di pasalnya kan disebut bersifat permusuhan, menyatakan kebencian pada agama, ya permusuhan. Kita tahu nih kalau sama musuh kita menyatakan kebencian, nggak ada yang berbaik-baik sama musuh, ya. Kalau itu namanya kepura-puraan. Gitu. Pilihan lainnya penyalahgunaan, menyalahgunakan agama. Siapa yang menyalahgunakan agama, ya? Dan yang terakhir penodaan agama. Ini yang luas nih, penodaan agama. Jadi kalau kita lihat konteks pasal 156A, sudahlah termsnya luas, permusuhan, penyalahgunaan, penodaan. Maknanya juga luas, karena tidak harus lisan, tidak harus tulisan, meliputi juga perbuatan atau perilaku. Maka sejak jauh hari saya sudah bilang, kalau pasal 156A ini tidak diterapkan secara hati-hati, 10.000 orang masuk penjara setiap hari. Ya, karena perbuatannya. Nah. Karena saya mau mencontohkan begini, apa sih maksud menista agama? Ya, walaupun di situ dibilang permusuhan, penyalahgunaan, penodaan. Dalam satu tindak pidana, ya ada satu hal yang penting yang orang harus tahu. Yang itu harus dibuktikan, bukan sekedar dibuktikan sebagai unsur tertulis saja. Itu ada kata-kata barang siapa dengan sengaja. Apakah ada niat dari orang yang menyampaikan itu? Kesengajaan itu begini, publik harus membayangkan ketika seseorang melakukan perbuatan dengan sadar, memang itu dengan sengaja, ya. Tapi pembuktian unsur dengan sengaja tidak cukup itu. Kalau saya pukul orang, pasti sengaja, nggak mungkin tangan saya, wah nggak sengaja, saya lalai tangan saya, pasti sengaja. Nah pertanyaannya, apakah kesengajaan itu diliputi niat, itikat, sikap batin buruk, atau yang orang kemarin sempat rame bilang mens rea. Bahasa Indonesianya kehendak jahat. Ya, ini kehendak bukan cuma niat nih, kehendak dengan kesadarannya, dengan pengetahuannya, dengan sikap batinnya yang kemudian ia realisasikan, dia wujudkan dalam bentuk perbuatan. Jadi waktu berbuatnya memang sengaja. Ya, kita bayangkan perbuatan apa sih yang dilakukan oleh orang dengan tidak sengaja gitu. Nyenggol gelas mungkin tidak sengaja gitu ya. Nah, jadi ini perbuatan dengan sengaja yang didasari oleh sikap batin, ya, kehendak untuk memang sikap batin yang jahatnya. Jadi dia merasa ada kebencian kira-kira kalau di pasal ini gitu ya. Itu unsur, maka dia perlu keluarkan. Itu terkait unsur pasalnya Pak Ganjar. Ya. Lantas kemudian yang mengagetkan kita juga dan melihat itu dalam kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama yang sudah masuk ke pengadilan. Kita tahu bahwa para pelapor adalah mereka yang berasal dari berbagai daerah. Kemudian mereka yang menyaksikan melalui video, termasuk juga kalau kita lihat unsur atau dugaan penodaan agama betul dalam pidato Megawati kalau memang benar. Ini kan mereka yang melihat tidak di saat
mereka berpidato Ya. atau saat terdakwanya dalam hal ini Basuki Cahayapurnama memberikan ujaran itu Ya. atau berada di tempat lain, berada di waktu yang lain. Apakah sesebebas itu? Semua orang bisa melaporkan? Nah, pada prinsipnya begini, pengusutan suatu tindak pidana itu bisa melalui 3 pintu, ya. Pertama ada yang namanya delik biasa lewat laporan. Kedua ada yang namanya delik aduan, laporan juga, cuma sifat deliknya aduan. Dan yang ketiga temuan sendiri, ya. Jadi begini, polisi dalam hal ini memang tidak perlu menunggu laporan masyarakat atau laporan siapapun, sebetulnya bisa mengusut kalau memang informasinya dia dapat. Nah, di sisi lain, delik penistaan agama ini delik biasa. Yang pengusutannya bisa dilakukan berdasarkan laporan siapa saja. Jadi siapa saja memang boleh melaporkan kalau dia tahu ada sebuah peristiwa penistaan agama, gitu ya. Dan sehingga begini, pelapor itu memang tidak harus orang yang menyaksikan sendiri atau mendengar langsung atau mengalami sendiri, tidak perlu karena ini delik biasa, siapapun boleh lapor, gitu. Nah, hanya saja begini, dalam perkembangan pemberitaan kemarin muncul istilah yang tidak dikenal dalam hukum acara pidana kita. Apa itu? Saksi pelapor, ya. Lalu di sidang saksi pelapor diperiksa. Padahal begini, pelapor bisa siapa saja. Sedangkan saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri. Pak Ganjar terakhir, singkat saja. Ya. Kalau pasal ini membuat orang siapa saja memungkinkan dia untuk memberikan laporan atau siapa saja bisa dituduh untuk melakukan penodaan agama, seharusnya menurut Anda singkat saja, penerapan pasal ini seharusnya seperti apa? Ya begini, penerapan pasal ini harus hati-hati karena saya bilang tadi ya, kalau membaca begitu saja, 10.000 orang setiap hari masuk penjara. Ya. Atau 10.000 orang juga bisa melaporkan kalau ada. Kalau saya begini, saya nggak peduli mau berapapun yang lapor. Yang lapor bisa 1 orang, yang dilaporkan 10.000 orang. Gitu. Yang lapor nggak peduli. Cuma pasal ini bisa diancam sekian. Sehingga begini, orang harus paham dulu makna pasal ini. Bahwa memang ada maksud menyerang, menjelek-jelekan agama, menodai agama. Dan begini, pasal penistaan agama bisa terjadi dengan pelaku pemeluk agama itu sendiri. Jadi tidak harus menyerang agama orang lain. Sehingga saya bilang tadi, selain dengan lisan dan tulisan, penistaan agama bisa terjadi lewat perilaku. Maka kalau ada orang perilaku yang tidak sesuai ajaran agamanya, dengan segala hormat, ia telah menista agamanya, masuk penjara. Maka saya bilang 10.000 orang setiap hari masuk penjara. Baik, Gitu. Terima kasih Ganjar Laksmana, pengajar hukum pidana Universitas Indonesia sudah berbagi di Kompas Petang soal penodaan agama. Saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, salah satu mahasiswa korban dugaan kekerasan kegiatan Mapala